Ada yang mau dikritisi lagi nggak? Sebuah netizen yang mengkritik abang ini? Nggak, gua kesini karena ada sekitar 20 media yang udah menghubungi gua. Wes, Kumparan udah bang. Jadi gua minta mereka untuk menyaksikan tayangan ini supaya satu jawaban aja. Sekaligus ngangkat figur lu lah, karena lu kan nggak bisa ngangkat acara ini. Jadi Kan gue cabutan di sini bang. Jadi ya gue bilang saksikan aja Depdagri. Karena pertanyaannya kurang lebih sama. Gimana tanggapannya tentang gerakan mute massal? Yes. Gitu kan. Nah ini karena katanya sudah ada masalah literasi dengan polusi suara. Oke. Gitu ya. Jadi untuk hal itu yang pertama yang jelas dari gua adalah selamat berbuka puasa buat semua yang menjalankan ibadah puasa hari ini ya. Udah. Dan tepat sekali momen kemarin itu satu hari jelang Buka puasa. Gitu. Jadi gua kemarin masih bisa untuk memberikan jawaban-jawaban ngeyel ya. Nah tapi karena sudah memulai bulan puasa dan gue ikut berpuasa selama 2 tahun berturut-turut, gue ikut puasa full. Hari ini juga hari pertama berat tapi bisa lewat juga. Alhamdulillah. Jadi gue juga harus mengerti arti puasa itu sendiri kan. Gitu loh, bahwa kalau gue mengikuti apa yang menjadi bagian dari diri gue yang biasa, mengikuti mentalitas gue yang biasa berperang di sosial media, tentu puasa gue hanyalah puasa yang sekedar menahan hawa lapar. Tapi bukan menahan hawa nafsu, emosi gue. Mau nafsuan ya? Jadi gue hadir di sini untuk mengetahui teman-teman bahwa gue tidak akan berargumen dan berdebat. Oke. Jadi kalau memang gerakan mute massal itu dilakukan, silakan dilakukan. Karena itu kan semua kan karena adanya sebuah gerakan. Namanya gerakan itu kan apakah itu bergerak sendiri atau digerakkan, yang penting kan bergerak gitu. Nah tetapi harus diingat jangan sampai teman-teman malah menguntungkan gua lagi. Jadi jangan sampai ruginya double. Oke. Karena kalau bergerak tapi akhirnya yang dibicarakan adalah Valentino Simanjuntak, maka engagementnya semakin tinggi. Kenapa bukan naikin Piala Menporanya? Oke. Kenapa bukan naikin profil-profil permainan pemain ataupun kapasitas dari pelatih? Yes. Gue pikir mereka jauh lebih perlu untuk dibicarakan daripada sekedar membicarakan komentator yang anytime kita tuh bisa digantikan sama siapa aja kok jadi komentator gitu. Oke. Jadi gue sih untuk teman-teman media juga nih yang menyaksikan bahwa gue baperan nggak? Sama sekali enggak. Itu yang penting. Karena gue udah dari tahun 2013 menikmati pola seperti ini dan kok gue kecewa gitu. Kecewa sama siapa, Pak? Kecewa. Karena aku dari tahun 2013 baru muncul sekarang. berbalik lagi 2021 kok masih gue. Sialan. Ini udah 8 tahun loh. Kok nggak ada figur lain? Oke. Kayak lu lihat iklan di TV, kenapa nggak ada atlet lain selain BP? Yang sampai sekarang jadi figur pelatih iklan Lifebuoy. Kok nggak ada figur pemain lain juga yang bisa memiliki personal branding sekuat dia yang menarik pihak-pihak brand. Ya? Or whatever it is. Sama gue setelah 8 tahun ini kan benar-benar mengulang. Dan viralnya sama Yuki. Viralnya di Twitter. Ini sama. Karena dulu belum ada IG. Oke. Nah sekarang udah ada IG, Twitter juga rame juga. Kok polanya sama dan kok gua lagi gitu. Jadi ketika dibilang lu bisa nggak gini, lu nggak usah apa tadi, nggak usah main Twitter. Emang gua udah lama nggak main Twitter. Mainnya di IG, lebih cuma cuan di gua IG. punya gitu. Cuma Oke. gua punya, jadi gua nge-tweet gitu. Jadi ya, jadi teman-teman yang mau menelpon tadi kira-kira gambarannya seperti itu. Tidak ada kebaperan gua, tidak ada kekecewaan gua. Apapun gerakan-gerakan yang teman-teman lakukan, kalau memang itu berdasarkan keresahannya dan dirasa itu perlu, go for it. Silakan dilakukan. Karena gerakan-gerakan yang munculnya dari dalam diri sendiri dan untuk keinginan sesuatu yang lebih baik, itu kan nggak usah dibendung. Oke. Itu yang penting tadi benar-benar dipikirkan. Jangan juga karena FOMO gitu, fear of missing. Apa tuh FOMO tuh? Fear of missing. Takut
Missing out. Fear of missing out, kalau kata Soccer Rilas tuh tadi, takut karena lu kehilangan yang lagi hype gitu. Oke. Karena pengakuan dari beberapa temen yang pertama kali jadi rame ini, dia bilang katanya memang dia diminta untuk ngikutin hype. Oke. Sehingga dia melakukan itu. Makanya dia habis itu take down. Bapak percaya ini ada buzzer di sini? Ada apa? Buzzer. Buzzer. Mau ada mau gak ada, sekarang udah jadi trending. Ya. Dan ada sekitar 6-7 kerjaan malah ngontek gua. Iya. Gitu. Tapi lagi-lagi gua berterima kasih. Satu, Olan Fatah udah mulai berbicara tentang yang sebenarnya itu jadi komentator seperti apa. Jadi Bang Olan terima kasih ya karena sudah mengajari adiknya ini bagaimana menjadi komentator yang harusnya lebih baik. Karena kalau menurut beliau kan kalau mau hiburan di dahsyat aja. Jadi terima kasih Bang Olan. Terus juga tadi Soccer Rilas juga mengadakan survei, kemudian juga menulis beberapa yang komen-komennya. Terima kasih juga. Lalu juga ada dari salah satu media katanya ya, Football Star ya, penulis Football Star. Itu kalau gua bener itu temennya berarti temennya si Football 5 star. iya ya. Iya. Football 5 Star ya? Ya, Football 5 Star. Football 5 Star juga katanya juga memberikan opininya. Terus ada media officer Barito juga memberikan opininya. Katanya ya. Lalu banyak deh. Lalu ada yang ngasih meme segala macam. Terus ada yang memulai menggerakkan. Gimana nih kita jalankan nggak gerakan mute masal ini? Gua berterima kasih buat semuanya. Karena kalianlah maka gue bisa menjalankan hari pertama puasa bareng teman-teman yang gua kan non muslim. Tapi gue akhirnya mengalami ternyata 2 tahun ini rasa lapar itu udah gampang gue tanggulangi. Udah terbiasa ya? Udah terbiasa. Yang tapi susah? hawa nafsu untuk menghajar balik, untuk menyerang, untuk baper itu yang lebih sulit. Oke. Dan gue seneng karena hari ini gue bisa ngomong seperti ini dengan ketulusan hati gue. Asik. Tidak ada emosi gue sama sekali. Luar Tidak biasa. ada kemarahan gue sama sekali. Karena harus beda walaupun figurnya sama, tapi 8 tahun kemudian harus beda dong orangnya. Iya. Bener gak Yuki? Jadi kira-kira seperti itu. Om Yuki mau ngasih tanggapan Om Yuki? Enggak lah, tanggapan apa ya? Gue udah pernah ngerasain. Jangan gitu Om Yuki. Gue gini, ngapain ditangkapin gitu? Nah, Itu ngegedein orangnya. Dia udah gede, ngapain ditangkapin makin gede dia. Kan gitu. makin gede ya. Iya. Yang ada makin mahal. Makin gede dia. Jadi Makin diomongin kan value-nya makin naik. Iya, makin mahal. Orang Makin tadi ngomongin ada kalian 6 sampai makin 7 produk mau masuk. Mau buntung malah jadi untung ya. Jadi gue pelajari gini loh, ternyata media itu mencari berita yang punya nilai untuk media itu. Baik itu yang memang sudah mapan maupun media-media anonim yang punya banyak follower, gitu kok. Nah, gue bersyukur Jebret Media punya media, tapi nilai jual medianya ada di kitanya sendiri. Ada orang-orang yang ternyata dengan pemberitaan kita sendiri yang ada di dalam ini bisa jadi berita sendiri. iya. Tanpa perlu mencari orang luar untuk telepon, cari berita. Kayak sekarang baru kan 20-30 media telepon gua karena lagi jadi bahan pembicaraan. Nah, Jebret Media bisa meng-create Jadi orang-orang yang trendsetter. punya news value sendiri. UK pernah kita wawancara sendiri. Justin setiap hari. Ya. Sekarang Kemudian Bapak. Binder sekarang lagi rame juga. Ya. Dias itu public figure yang ada di radio juga. Jadi gue malah men-challenge teman-teman di Jebret Media ini, Vaniko, Vino. Alvino juga create something dong, supaya kita sebagai media tuh ternyata punya value masing-masing. Nggak perlu nungguin sesuatu yang rame, nggak perlu nunggu sesuatu yang viral, baru kita rame-rame ngontek dia. Oke. Itu gimana gitu loh. Karena gue tadi belajar, oh gini ya gitu loh. Begitu rame semua tak. Terus ada yang nanya juga bagaimana komentarnya Bang Valen mengenai salah satu admin klub bola mengomentari komentator. Sampai terturun ke situ itu Bang. Gue tuh mengagumi klub itu sampai topinya kan gue pakai. Oke. Dan ketika itu terjadi ya, gue baru merespon karena ini akun official. Nah, masalahnya itu Gitu akun loh. official.
Corong klub lah istilahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pihak TV kan bilang selama babak penyisian kok adem-adem aja ini Piala Menpora. Gitu loh. Oke. Jadi sekarang orang pernah Nggak ada sesuatu, nggak ada sesuatu yang diomongin. Sekali lagi seperti tahun 2013, Len, we have to do something. Gitu, lo udah pakai cara lo di babak penyisihan dengan mencoba memperbaiki caranya dengan memperbaiki kualitas bahan gua. Ternyata nggak keangkat. Sehingga pihak televisi bilang di quarter final mau nggak mau lo harus jadi yang lucu lagi. Termasuk menghibur dan mengedukasi itu sesuatu yang sulit tuh bang? Nggak, gua udah selalu bilang kalau mengedukasi lo kuliah lah. Oke. Lo sekolah lah yang bener gitu. Terus kalau tentang bola lo ambil kursus kepelatihan. Oke. Itulah lo kalau dari gua ya. Ya. Gitu. Tapi apa sih yang lo harapkan dengan lo sebagai komentator dalam pertandingan sepak bola? Terus lo bisa dapat apa dalam? Kita harus perjelas definisi edukasi ini apa? Oke. Edukasi berjenjang, edukasi cuman sekedar penyampaian. Ya. Karena di dalam pertandingan pun gue itu komentator loh. Gue bukan analis. Beda lagi. Sebelah bapak berarti? Kalau gue sendirian maka gue harus melakukan semuanya. Tapi kalau gue mengambil jobnya analis salah juga. Double job yang nanti bayar. Gabut dia. Bahan yang gue siapkan gak taunya bahan sama dengan analis. Nah. Gue udah sampaikan, analis keselak dong. Nah ada tuh analis yang juga diagung-agungkan di IG gue. Oh iya. Yang sering disebut namanya. Nah itu tipe yang begitu. Kalau sampai gue sebut datanya dia, itu ngambeknya ya sampai sekarang. Makanya sampai sekarang dia masih ngambek. Sebutlah. Gitu. Jadi Enggak mah. Aku tahu. Namanya gitu pokoknya. enggak, gue udah pokoknya. Ya, terakhir nih bang, Gua terakhir bang. beda sekarang. Last statement. Gue pokoknya makasih juga sama Pak CEO Peter Tanuri. Oke. Karena dia menelpon gue langsung pagi-pagi. Dan Take down tuh? untuk level, udah di take down kemarinnya. Untuk level admin, CEO yang nelpon kan itu luar biasa ya. Yoi. Jadi gue mengapresiasi sekali lagi. Nah ternyata di balik apresiasi itu terjadi lagi sudut pandang lain bahwa gua menjadikan adminnya itu korban. Kenapa dibalik lagi? Jadi bisa lu bayangkan nggak? Gue udah dijadikan korban, sehingga habis itu muncul serangan ke gua. Tapi ketika terjadi proses take down, ada permintaan maaf karena katanya gua sewot, terus kemudian sekarang nasib Blimin itu nggak tahu gimana. Salahnya gua katanya. Korban kuadrat dong kalau gini. Katanya gua yang terlalu baper, terlalu anti kritik sehingga lo mengorbankan pekerjaan orang lain. Gua nggak tahu lagi di mana. Tapi yang minta take down Pak Peter kan bang. Bukan lu minta ke Pak Ya Peter. nggak mungkin buat di take down, juga kan? bang Valen minta Gua take nggak down. minta take down, justru gua berharap masih ada. Masih ada, nah kan beda. Makanya. Karena sebelum puasa mental perang gue tinggi. Makanya gue bilang momennya tuh bisa pas banget, Asik. gitu loh. Mungkin karena kemarin udah ketemu imsak tuh langsung. Jadi dia nggak bisa lanjut. Langsung imsak ketemu. Oke. Oke, karena durasi sudah habis ya. Jadi Seru, ya. itu dia statement dari Bang Valen mengenai kemarin yang sempat trending di Twitter, di jagat maya juga, dan kami juga sudah memberikan klarifikasi langsung di Depdagri. Pak Niko, gue boleh tambah satu lagi gak? Boleh, silakan Pak. Ini punya Gue Bapak. bersyukur ya, kita punya Jebret Media dengan teman-teman yang gue juga tahu kapabilitasnya. Kemudian gue punya partner-partner di tempat kita siaran di Indosiar juga dengan kapasitasnya masing-masing. Oke. Yang jelas itu bagi gue kan orang terdekat gue sekarang. Dan sejauh ini orang terdekat itulah yang tahu gue tuh sebenarnya seperti apa. Yes. Kemampuan gue sebenarnya apakah memang hanya segitu atau ini ada faktor lain yang membuat gue menampilkan image itu. Oke. Ya. Ya. Dulu di Indosiar juga masih ada pro dan kontra. Valen tuh di itu kenapa gitu. Nah sekarang udah enggak, di Jebret Media enggak, di Indosiar udah tahu kenapa gue melakukan itu. Jadi bagi gue yang paling penting tuh kan keluarga. Selama keluarga gue di Indosiar dan di Jebret Media itu baik-baik aja sama gue, mengerti gue itu seperti apa, mau serangan kayak apapun kok, yang namanya keluarga lu pasti juga saling take care, Saling melindungi. anggota keluarga yang lain. Betul. Kan. Dan itu yang gue lihat. Justin mengeluarkan opininya sendiri tanpa gue bilang.
Best juga memberikan opininya sendiri, gua nggak pernah minta gitu loh. Jadi tidak ada yang karena lu tolong dong. Kayak misalnya lu tolong dong, gue lagi rame lu bantuin gue dong. Cover, Lu ngomong dong cover enggak. Enggak. Gue nggak ada sama sekali. Dan itu Otomatis tuh. Dan itu yang gue melihat, oh benar berarti ini emang keluarga gue. Gue nggak perlu pusing mikirin apapun yang lain itu di luar itu. Tetapi yang penting keluarga gue semuanya membackup gue. Kemudian gue mencatat beberapa akun yang ngomongnya kasar. Lu catat, Bang? Dan ada tercatat ada sekitar 20-30 akun. Wow. Yang bukan cuma sekali kasih komen, tapi berulang kali. Tetapi di atas 50% mereka itu followersnya 0. Apa gitu. followersnya ya? Iya. Nol. Buzzer. Nah tapi gue udah serahkan ke satu kantor firma hukum temen gue. Halo. Jadi Jadi panjang. ya karena Panjang. Lo jangan main-main sama Valen, bukan bro. karena kita juga harus mengedukasi. Nah, itu dia. Nah, kita juga Ini harus baru mengedukasi. Kalau memang ada hal yang di luar daripada lucu-lucuan dan firma ini yang ngontek gua untuk Len mau nggak gua take care nih kalau emang ada yang melanggar ITE-nya dan segala macam. Gua udah kasih ke dia, jadi udah ada sekitar 30 yang lagi di monitoring akun yang ada yang sekarang ngasih komen ke gua kan ribuan terus. Banyak, Bang. Ada 30 yang udah dimonitoring dan akan dilanjutkan sama mereka. Gue udah kasih surat kuasanya. Jadi ya we'll see gitu loh. Mau gimana? Yang memang bagi gue kelewat batas ya. Secara bahasa, secara reply berulang kali gitu. Itu udah kelewat batas. Dan di atas semua itu ketika gue sadari sebenarnya kan itu kan kolom komen ya. Berarti kan mereka itu menjadi komentatornya komentator ya. Ngomenin komentator. Iya juga ya bener. Sebenarnya pas gue pikir-pikir, oh ini kan ladang mereka seperti kayak gue. Dia komenin sebenarnya. sendiri. Dulu sendiri. Oke, Oke. kira-kira gitu karena gue harus menyampaikan itu. Iya. Terima kasih buat kesempatannya di Depdagri ini.